Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Terbuka. Untuk anggotanya yang pertama ada Ferry Iswantoro dan yang kedua ada Iksan Saputro. Di slide kedua itu ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu yang pertama golongan rumah tangga, yang kedua golongan perusahaan, yang ketiga golongan pemerintah, dan yang terakhir golongan luar negeri. Untuk slide selanjutnya, ekspor, impor dan pengeluaran agregat. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6.1. Apabila aliran-aliran tersebut diperhatikan dengan teliti, akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Untuk slide selanjutnya adalah sirkulasi aliran pendapatan. Dengan menggunakan gambar dengan lebih jelas akan dapat dilihat bagaimana ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Perhatikan gambar 6.1 yang bisa dibuka pada halaman 204 buku makroekonomi. Rumah tangga menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut. Yang pertama, untuk membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah yang ditunjukkan oleh aliran ketiga. Yang kedua, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga, terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang ditunjukkan pada aliran keempat. Yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara lain yang ditunjukkan pada aliran kelima. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan yang ditunjukkan pada aliran keenam. Untuk slide selanjutnya adalah komponen pengeluaran agregat. Berdasarkan kepada aliran-aliran pengeluaran ke atas produksi, sektor perusahaan dan ke atas barang impor, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.1, dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang ketiga, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Yang kelima, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentu ekspor dan impor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor yang penting adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor sesuatu negara. Ciri yang baru diterangkan ini menyebabkan ekspor dipandang sebagai pengeluaran otonomi, yaitu seperti yang diterangkan sebelumnya adalah pengeluaran yang besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Dalam persoalan ini, ciri ekspor adalah sama dengan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu jumlahnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional. Yang kedua,
faktor-faktor yang menentukan impor. Yang dimaksudkan dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti telah dinyatakan, impor adalah pengeluaran terpengaruh yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi pula impor. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Dalam formula, AS sama dengan Y plus M. Kemudian, keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor neto, yaitu sebanyak X dikurangi M. Nilai ekspor neto ini perlu ditambahkan kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian, atau AE sama dengan C plus I plus G, dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor, yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan atau I, G, dan X, dan perubahan komponen-komponen bocoran atau S, T, atau M akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam perekonomian 4 sektor, nilai multiplier adalah lebih kecil dari dalam ekonomi 3 sektor. Sebabnya adalah karena dalam perekonomian terbuka, dimisalkan impor adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu nomian terbuka dimisalkan impor adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu persamaan impor adalah M sama dengan MY. Nilai M menyebabkan tingkat bocoran atau presentasi dari persamaan pendapatan nasional yang tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier selanjutnya menjadi bertambah besar. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka contoh angka. Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan 2A, didapati pertambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurangi 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200, atau kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Dengan demikian, dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Selanjutnya, grafik keseimbangan yang sesuai dengan perhitungan. Dari perhitungan dalam menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan, telah diperoleh data berikut. Yang pertama yaitu ada sebagai fungsi Y, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,6Y. Yang kedua, investasi perusahaan
pengeluaran pemerintah dan ekspor masing-masing adalah 500, 1000, dan 800. Maka pada sumbu tegak atau pada Y sama dengan 0. Nilai C plus I plus G plus X adalah 500 plus 500 plus 1000 plus 800 sama dengan 2800. Ketiga, keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5600. Berdasarkan data ini dalam buku makroekonomi gambar 6.6 ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat sampai dengan pengeluaran agregat. Dalam gambar 6.6 ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan sampai bocoran atau grafik yang dibuat didasarkan kepada data berikut. Yang pertama, nilai I plus G plus X adalah 500 plus 1000 plus 800 sama dengan 2300. Yang kedua, nilai S plus T plus M pada pendapatan nasional adalah Y sama dengan 0. Sama dengan min 500. Nilai ini didapat dari perhitungan berikut. Pada Y sama dengan 0, nilai C adalah 500 oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Sedangkan dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan Y sama dengan CDN plus S plus T plus M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 plus S plus T plus M atau S plus T plus M sama dengan min 500. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5600. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Membandingkan multiplier perekonomian tertutup dan terbuka. Dalam perekonomian tertutup, tiada ekspor dan impor dan demikian ciri pengeluaran dalam perekonomian adalah seperti yang diasumsikan dalam 1 hingga 2 dari angka contoh. Dengan demikian, dalam perekonomian tersebut berlaku keadaan berikut. A. C sama dengan 500 plus 0,8 YD. B. T sama dengan 0,25 Y. C. G sama dengan 1000 dan I sama dengan 500. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, multiplier atau MTP adalah MTP sama dengan 1 per 1 dikurangi B dalam kurung 1 dikurangi T. MTP sama dengan 1 per 1 dikurangi 0,8 dalam kurung 1 dikurangi 0,25. MTP sama dengan 1 per 0,4 dan hasil akhirnya MTP sama dengan 2,5. Perhitungan ini menunjukkan apabila perekonomian itu adalah perekonomian tertutup, multipliernya adalah 2,5. Manakala dalam perhitungan sebelum ini telah ditunjukkan atau dihitung multiplier dalam perekonomian terbuka adalah perhitungan tersebut menunjukkan bahwa multiplier untuk perekonomian terbuka adalah lebih kecil dari multiplier untuk perekonomian tertutup. Keadaan yang demikian adalah keadaan yang selalu berlaku dan sebabnya adalah karena impor diasumsikan adalah proporsional dengan pendapatan nasional atau M sama dengan MY. Ciri ini menyebabkan tingkat bocoran semakin besar dan mengurangi size MPCY dan multiplier. Kemudian ada persamaan multiplier perekonomian terbuka. Digambarkan dengan rumus MTP sama dengan 1 per 1 dikurangi B plus M. Demikian presentasi kami mengenai bab 6 tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.